Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nur Aini dari Tadris Biologi A semester 2 dengan nomor NIM 200810601. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Atik Rohmayati, MPD. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelumnya, apa sih arti dari paradigma itu sendiri? Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang merupakan sumber nilai, sumber hukum-hukum, metode, seru penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma berfungsi sebagai arah dalam menentukan kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan tersebut meliputi semua bidang, baik itu bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu, mengapa sih Pancasila digunakan sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Pancasila digunakan sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Pancasila mengandung suatu konotasi yang sesuai jika dikaitkan dengan pengertian paradigma itu sendiri, yakni Pancasila merupakan kerangka berpikir, kerangka bertindak yang mengorientasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Sesuatu yang dijadikan sebagai paradigma sama artinya bahwa sesuatu tersebut telah dijadikan sebagai tolak ukur. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahwasanya Pancasila telah dijadikan sebagai tolak ukur dari sebuah capaian pembangunan nasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti kegiatan atau usaha terencana manusia dan bangsa Indonesia terus-menerus berkesinambungan dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi berdasarkan kerangka berpikir manusia sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai paradigma pengembangan, yaitu di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang hankam, di bidang kehidupan bernegara, dan di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma di kehidupan kampus. Yang pertama, Tridharma Perguruan Tinggi. Menurut PP nomor 66/1999, perguruan tinggi memiliki 3 pokok tugas, yaitu yang disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua yaitu budaya akademik. Perguruan tinggi sebagai instansi dalam masyarakat memiliki ciri khas tersendiri di samping masyarakat lainnya. Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmiah dalam budaya akademik, yaitu kritis, objektif, analis, dan menerima kritik, dan lain-lain. Yang ketiga, kampus sebagai moral first, pengembangan hukum dan HAM. Masyarakat kampus wajib senantiasa bertanggung jawab secara moral atas kebenaran objektif, tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta pengabdian kepada kesejahteraan. Yang keempat, yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Proses reformasi, walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total, harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas, yang merupakan arah, tujuan, serta cita-cita, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahwasanya setiap perubahan yang dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Atik Rohmayati MPD selaku dosen mata kuliah Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.